semuanya, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, halo, salam kenal, nama aku Devi. Dan buat kalian yang udah beberapa kali nonton video aku, thank you for coming back. Semoga kabar kita semua baik-baik aja. Jadi hari ini aku mau membahas kembali tentang declutter. Jadi waktu itu aku udah kasih tips atau saran-saran untuk memulai declutter, dan hari ini aku mau share barang-barang yang bisa atau perlu kalian declutter now. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama itu adalah expired food atau makanan yang udah basi dan kadaluarsa. Jadi aku yakin banyak dari kita yang kadang suka nyimpan makanan dengan alasan just in case nanti bakal dipakai atau nanti bakal dimasak. Biasanya itu aku sering banget ketemu makanan kayak gitu di kulkas atau di pantry ya, tempat-tempat kita nyimpan makanan. Nah sekarang kalau misalnya kalian mau mulai declutter, kalian bisa mulai dari situ dulu. Karena jelas makanan itu kan udah nggak bisa dipakai. Jadi mau kalian simpen justru malah cuma menu-menuin tempat dan malah bisa merusak makanan yang lain gitu. Jadi kalian bisa mulai dengan mendeclutter makanan atau bahan-bahan makanan lain yang kalian punya yang udah expired atau basi. Yang kedua adalah baju yang udah nggak dipakai atau unworn clothes. Jadi kalau misalnya kalian punya baju yang jelas udah nggak kalian pakai, misalnya itu karena kekecilan atau misalnya sepatu ukuran udah nggak pas atau modelnya juga udah lewat tren banget, kalian bisa declutter itu sekarang. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang juga mikirnya, nanti mungkin barang ini akan kepake. Oke, balik lagi ke tips declutter yang waktu itu aku kasih. Kalau misalnya kalian belum cek, kalian bisa cek video aku itu. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa pisahin dulu jadi 3 pile gitu ya. Baju yang mau kalian pakai, terus habis itu baju yang mungkin kalian akan pakai, dan baju yang udah jelas-jelas kalian nggak pakai. Nah, baju yang udah jelas-jelas kalian pakai ini bisa kalian declutter sekarang, dan juga bisa kalian sumbangin atau kalian kasih ke orang. Yang jelas baju itu masih layak pakai ya. Tapi misalnya kalian udah nggak suka warnanya, atau misalnya kalian udah ganti trend fashion kalian, jadi kalian udah nggak pakai baju-baju kayak gitu lagi, kalian bisa declutter barang itu sekarang. Next yang ketiga adalah mainan yang udah nggak kepake atau board games. Jadi banyak dari kita mungkin yang dulu punya kayak semacam mainan monopoli, ular tangga, papan catur, kartu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin memang kita masih pakai barang-barang tersebut, tapi kalau misalnya mainannya udah rusak atau misalnya udah 5 tahun kita nggak pernah pakai barang itu lagi, ya udah itu di declutter aja gitu. Atau misalnya aku pas waktu kemarin beres-beres rumah, aku itu nemu ternyata kita punya sekitar 4 atau 5 pak kartu gitu loh, yang ternyata kita juga di rumah waktu itu nggak pernah main kartu. Jadi akhirnya ya udah aku declutter aja gitu loh, karena mungkin dulu di rumah itu banyak orang ya, jadi mungkin mereka suka main kartu. Tapi sejak kami menikah, jadi di rumah itu kan nggak terlalu banyak orang ya, jadi kartu-kartu itu udah nggak kepake lagi, dan kalau disimpan kan juga cuman jadi clutter gitu. Jadi itu bisa di declutter dan jadi bisa semut. Next yang keempat adalah old electronics atau barang-barang elektronik yang udah nggak kalian pakai. Itu ya termasuk gadget ya menurut aku, atau barang-barang kitchen appliances, barang di dapur kalian gitu loh. Jadi misalnya kalian punya blender yang udah rusak, atau misalnya rice cooker yang udah nggak bisa dipakai, atau misalnya panasnya udah nggak bagus gitu loh. Terus misalnya kalian punya tab atau handphone yang udah rusak dan kalian nggak pernah pakai karena kalian mikirnya oke, nanti aku mau servis, tapi sampai sekarang nggak kalian servis, itu di declutter aja. Jadi sampai sekarang aku juga punya pengalaman kalau misalnya suamiku itu punya 1 tab dan 1 handphone yang udah nggak dia pakai karena sebenarnya barangnya juga udah rusak. Terus aku bilang udah kasih aja ke orang, terserah orang itu mau apain gitu kan. Tapi sampai sekarang ternyata masih ada sama kita dan belum dikasih atau dijual. Tapi aku kan nggak bisa declutter suka-suka aku ya, karena itu kan tetap hak dia, karena itu adalah barang dia. Jadi ini juga salah satu tips kalau misalnya kita tinggal sama orang lain, kita nggak bisa mendeclutter semua barang suka-suka kita gitu. Jadi kita mulai dari barang-barang yang punya kita sendiri dulu aja. Nah kalau misalnya gadget atau appliances kalian ini masih bisa dipakai, dalam arti misalnya kalian punya barang yang baru yang lebih sering kalian pakai, aku saranin barang yang masih bisa dipakai ini dijual aja, karena kan masih bisa berfungsi ya, jadi pasti masih bisa kita dapetin uang dari barang itu. Tapi kalau misalnya barang itu udah nggak bisa dipakai dan kalian nggak ada niat untuk ngebenerinnya, itu adalah saat yang tepat untuk mendeclutter
elektronik sekalian. Yang kelima adalah kabel. Jadi pasti banyak banget dari kita yang punya laci isinya itu kabel semua, yang membuat kita bingung kalau misalnya kita mau ngecas buru-buru atau mau cari kabel handphone ini, kabel tab ini. Itu banyak kabel yang sebenarnya mungkin kabel-kabel tersebut udah nggak bisa dipakai. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian mendeclutter kabel-kabel kalian, terutama untuk kabel yang udah nggak bisa dipakai. Jadi kalian coba kabelnya satu persatu. Terus kalau untuk kabel yang udah nggak bisa dipakai, kalian bisa declutter. Tapi untuk kabel yang masih bisa dipakai, ya terserah kalian. Kalau misalnya kalian butuh dua kabel charger, ya kalian bisa tetap simpan. Tapi kalau misalnya kalian cuma butuh satu kabel charger, kalian bisa declutter kabel-kabel yang lainnya. Next adalah Next adalah duplicate cookware atau alat-alat masak yang multiple gitu ya. Misalnya ada sutil buat aduk-aduk, buat oseng-oseng, ada 4, ada 5, terus pisau ada 7, ada 8, padahal semuanya udah karatan gitu ya. Terus panci lah, saringan lah, pasti kita semua tuh punya banyak ya. Karena biasanya kita kalau beli itu berbagai macam ukuran. Terus udah gitu juga ya misalnya karena lucu, jadi kita beli yang ini gitu loh. Apalagi pisau, biasanya kita punya berbagai macam pisau yang sebenarnya pisaunya itu kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Jadi biasanya kalau nggak patah dia karatan. Nah, jadi aku saranin ini adalah barang-barang yang bisa kalian declutter juga supaya kalian kalau masak juga nggak ribet nyari barangnya. Karena kalau misalnya kalian punya banyak barang yang sebenarnya udah nggak bagus atau nggak bisa dipakai, itu akan membuat proses masak kalian tuh lebih lama. Karena kalian harus cari dulu barang-barangnya di dalam drawer, itu kan pasti dalam laci. Kalau kita buka, mana nih, pernah nggak sih kan kalian pasti ngerasa kayak gitu ya, pas buka laci mau masak itu ribet banget karena terlalu banyak barang di situ gitu loh. Kita mau cari apa, ketemunya apa gitu. Jadi dengan mendeclutter barang-barang yang tidak kita perlukan, itu bisa menghemat waktu kita juga. Next adalah old linens, atau ini termasuk kayak spray, sarung bantal, selimut, handuk, pokoknya kayak gitu-gitu. Pasti dari kita ada nih yang masih nyimpen spray dari kecil yang mungkin udah bolong, udah kita jahit berkali-kali. Itu pasti masih ada. Nah, untuk kalian yang emang mau mendeclutter, dan kalau misalnya kalian udah punya spray baru yang kalian rasa kalian lebih sering pakai untuk saat ini, kalian bisa declutter barang-barang itu. Mungkin ya itu memiliki nilai sentimental, tapi ya kalau misalnya kalian merasa itu cuma spray untuk ganti-ganti doang dan jarang kalian pakai juga karena misalnya udah robek, ini adalah saat yang tepat untuk kalian mendeclutter old linen kalian, termasuk kayak handuk gitu, handuk yang tadinya warna putih udah warnanya jadi krem gitu ya, atau handuk-handuk yang udah bolong gitu karena disetrika atau apa. Nah, itu bisa kalian jadikan barang yang bisa kalian declutter. Next adalah boxes atau kardus. Biasanya kalau misalnya kita belanja, apalagi belanjanya dalam skala yang besar, biasanya kadang kita minta untuk dibungkus jadi box, dan boxnya itu kita bawa pulang dan kita simpen. Oke, kalau misalnya kita butuh, kita nggak apa-apa sih simpen. Misalnya kayak kita suka kirim barang juga, atau misalnya kita suka yang ngasih-ngasih barang untuk declutter juga. Tapi kalau misalnya kardus itu udah diam di rumah kita sama 1 tahun kurang lebih nggak dipakai, nah itu bisa kita declutter. Karena kalau misalnya nggak ada kepentingan juga, mending dikasih ke orang aja. Mungkin mereka emang butuh kardus, terutama misalnya untuk orang-orang yang lagi mau pindahan gitu kan. Jadi daripada kita simpen di rumah kita menuhin ruangan kita, lebih baik kita declutter kardus-kardus yang enggak kita pakai. Toh kalau misalnya kita butuh nantinya dengan kardus itu, ya kita kan bisa beli pas belanja. Ya kita kan bisa misalnya pas belanja kita minta kardus itu lagi, atau misalnya ya kita beli aja kardus khusus. Kayak waktu itu aku sebelum pindah ke sini, aku juga beli beberapa kardus untuk kita pindahan, dan itu sebenarnya harganya juga nggak terlalu mahal, dan karena itu kardus baru jadi itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapet yang dari supermarket atau dari tempat-tempat grosiran, itu lebih bagus. Next adalah paper bags. Di sini pasti banyak banget yang suka ngumpulin paper bag. Aku juga dulu kayak semua paper bag itu aku kumpulin. Setiap kita belanja, seringan kan kita dapat paper bag. Nah, itu aku kumpulin sampai penuh banget, sampai segini kurang lebih. Ini itu adalah paper bag. Nah, tapi sekarang aku udah jarang banget ngumpulin paper bag karena pertama aku pakai eco bag kan. Jadi kalau misalnya aku mau pergi atau mau kasih sesuatu, itu pakai eco bag. Terus setelah itu juga aku cuma simpen paper bag yang emang menurut aku kualitasnya itu bagus, atau misalnya bahannya itu lebih tebal. Jadi nggak yang jadi kalau misalnya paper bag yang tipis-tipis gitu, biasanya aku nggak simpen, tapi aku langsung buang aja atau di recycle aja. Masih berhubungan dengan kertas juga, yang selanjutnya adalah kertas kado.
Oke, ulang lagi. Masih berhubungan dengan kertas, jadi yang selanjutnya adalah wrapping papers atau kertas kado. Jadi dulu aku sering banget ngumpulin kertas kado yang aku terima gitu loh. Jadi kalau misalnya kita dapat kado, kertas kadonya itu suka aku buka pelan-pelan, terus habis itu aku rapi-rapihin, terus aku simpen. Dengan pemikiran adalah bahwa nanti akan aku pakai untuk bungkus kado untuk dikasih ke orang lain. Tapi ternyata sekarang aku udah gak ngelakuin itu lagi, karena yang pertama, biasanya kertas kado yang udah dipakai itu udah nggak sebagus waktu dia baru ya. Jadi kan biasanya kalau udah dipakai untuk bungkus kado, dia udah ada bekas lipetannya, terus udah gitu ada bekas dari silotipnya sendiri gitu. Jadi saat kita pakai ulang itu udah ada nggak terlalu bagus lah gitu ya. Terus yang kedua juga, aku biasa sekarang kalau ngasih kado itu nggak pakai bungkus kado lagi, tapi biasa aku langsung pakai paper bag yang lucu-lucu gitu. Jadi pertama nggak ribet juga aku bungkus-bungkusnya, dan kalau bentuk kadonya itu susah untuk dibungkus, kalau di paper bag kan gampang, tinggal langsung masukin terus jadi ikat aja gitu loh. Jadi terus juga kita bisa milih sesuai tema, apa itu untuk ulang tahun, untuk bridal shower, untuk orang tua kita, untuk teman kita. Jadi nggak ribet juga. Next adalah unused personal care atau barang-barang skincare yang udah nggak kita pakai. Jadi waktu itu aku sering dapat pertanyaan di komen kayak, kalau misalnya untuk skincare yang misalnya kita beli terus kita nggak cocok gimana? Ya kalau buat aku sih aku declutter aja ya, karena buat apa kita simpen, karena dia akan basi, akan expired, dan kita nggak pakai gitu loh, sayang. Jadi lebih baik kalau misalnya kita nggak cocok, ya udah dikasih aja ke orang yang mungkin less sensitif kulitnya, atau misalnya orang yang cocok dengan produk tersebut gitu. Karena jujur aku juga punya kulit yang agak susah, makanya kulitku juga gampang banget berjerawat gitu ya. Jadi aku mencari gitu, harus mencari, dan mau nggak mau saat proses pencarian itu kan ya muka aku jerawat tambah parah, terus juga barangnya nggak bisa aku pakai, ya rugi sih. Tapi buat aku daripada rugi dan kebuang, lebih baik aku kasih ke orang lain, karena bisa dipakai sama orang lain, jadinya nggak rugi-rugi banget gitu loh. Jadi aku sambil mencari produk yang cocok dengan diri kita sendiri gitu. Nah ini juga termasuk untuk produk skincare atau body care kita yang udah expired ya, karena kadang dulu aku itu sering banget punya body lotion yang saking lamanya atau saking banyaknya itu udah expired gitu. Aku saranin itu di di declutter aja, karena mungkin sih kita mikirnya kayak ya nggak apa-apa, itu kan cuma di badan kita doang gitu loh, emang bakal kayak gimana sih. Sebenarnya kan setiap produk itu ada tulisan best before expirednya, itu kan untuk kasih tahu kita bahwa produk ini itu nggak bagus kalau misalnya dipakai setelah tanggal dari yang ditentukan gitu loh. Jadi kalau aku sih biasanya kalau misalnya produk itu udah expired, ya udah aku buang aja gitu loh. Tapi kalau misalnya barang yang misalnya barang itu baru aku beli ternyata aku nggak cocok, lebih baik dikasih ke orang lain. Next adalah unwanted books. Jadi pasti banyak dari kita yang punya banyak buku, bahkan buku dari sejak kita sekolah, apalagi kuliah. Aku nggak tahu ya kenapa kita harus simpen buku-buku saat kuliah atau misalnya pasti sekolah. Jadi kalau buat aku sendiri, kalau memang buku itu memang aku rasa penting dan memang punya banyak ilmu yang masih bisa aku terapkan sampai saat ini, pasti aku simpen gitu ya. Tapi kalau misalnya buku-buku kuliah yang udah nggak ada hubungannya sama kerjaan kita sekarang, udah nggak ada hubungannya dengan intensi kita sekarang, jelas buku itu nggak bakal kita baca lagi. Jadi lebih baik di declutter aja. Lebih baik kalian kasih ke mahasiswa atau mahasiswi lain yang sekarang lagi kuliah, yang ketahuan mereka perlu buku-buku yang kalian punya itu gitu loh. Jadi mereka kan pasti baca buku itu gitu loh. Nah terus untuk buku-buku bacaan kayak novel atau buku-buku self development dan buku-buku lainnya gitu ya, nah itu juga kalau misalnya buku itu kalian rasa akan kalian baca lagi nanti, oke, kalian nggak apa-apa sih simpen. Tapi kalau misalnya kalian rasa oke, buku ini bagus tapi kayaknya aku nggak bakal baca ulang lagi deh, ya udah lebih baik itu di declutter aja. Atau misalnya kalau kalian mau, kalian kayak bisa barter-barteran buku gitu loh. Kalau misalnya sama kalian punya temen yang suka baca juga, terus dia juga punya banyak buku, kalian bisa barter-barteran buku. Jadi kayak kita nggak perlu beli buku baru, tapi kita bisa tetap punya dan baca buku-buku baru. Yang terakhir adalah magazine atau newspapers, jadi koran dan majalah. Jadi dulu aku suka banget baca majalah. Jadi dari mulai majalah anak-anak kayak itu Bobo, terus sampai majalah princess-princessan, terus sampai pas udah remaja tuh ganti yang kayak gadis lah, dan ya majalah-majalah yang kayak gitu. Dan itu aku simpen. Tapi sejak sekarang aku udah nggak pernah lagi. Pertama aku juga nggak pernah baca majalah lagi secara fisik. Jadi kebanyakan aku baca dari internet. Terus setelah itu juga untuk koran aku biasanya dari internet. Jadi udah nggak pernah ngumpulin majalah atau koran secara bentuk fisik itu lagi. Nah jadi kalau misalnya kalian merasa, tapi di sini ada yang penting nih, misalnya buat
nanti misalnya buat inspirasi nikahan aku, inspirasi wisudaan aku. Kalau menurut aku kalian bisa ambil foto atau misalnya kalian sobek aja bagian yang kalian mau simpen itu dan kalian bikin kayak kipling-kiplingan gitu dulu loh, jadi yang dikumpulin di dalam satu buku gitu. Jadi untuk bagian yang kalian suka aja, karena lebih baik nyimpen per lembar atau kalian simpen di dalam foto daripada kalian nyimpen majalah yang banyak-banyak itu gitu. Kalau di Indonesia aku tahu dulu biasanya aku buku itu suka aku loakin, jadi ibaratnya buku itu bisa jadi duit lagi gitu. Tapi kalau di sini aku juga udah jarang baca buku, aku juga udah jarang baca buku, aku juga udah nggak pernah beli majalah atau koran, jadi aku juga nggak pernah mengalami itu lagi gitu. Jadi aku udah meninggalkan si koran dan majalah dalam bentuk fisik itu. Oke, jadi itu aja barang-barang yang kalian bisa declutter sekarang. Aku harap kalian semakin terinspirasi untuk memulai declutter kalian. Semoga video aku membantu dan bisa menginspirasi kalian. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama video ini, kasih thumbs up kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.